Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Wahyuningsi SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang teks ceramah. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu melalui teks ceramah, siswa dapat memahami informasi dan permasalahan aktual. Dengan membaca teks ceramah, siswa dapat menelaah informasi penting dalam teks. Dengan membaca teks ceramah, siswa dapat mengidentifikasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Lalu, setelah memahami teks ceramah, diharapkan siswa mampu melakukan penyuntingan teks ceramah dan menyampaikan hasilnya. Mengenai tentang teks ceramah, apa itu ceramah? Pengertian ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum mengenai suatu hal atau pengetahuan dengan tujuan tertentu untuk disampaikan kepada pendengar atau audiens. Lalu, pada pembelajaran teks ceramah, kita akan membahas jenis-jenis ceramah berdasarkan tujuannya. Ceramah secara umum. Ceramah secara umum adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak umum atau kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya, perbedaan ceramah secara khusus. Kalau secara khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik dari materi maupun dari yang lainnya. Sekarang, jenis-jenis ceramah berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Jenis informatif, jenis persuasif, dan jenis rekreatif. Yang seperti apa yang jenis informatif? Yaitu ceramah informatif ditunjukkan dan menambahkan pengetahuan kepada si pendengar. Lalu, persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan si pembicara. Dan yang terakhir, mengenai tentang rekreatif. Ceramah rekreatif ditunjukkan agar pendengar merasa terhibur. Sekarang, bagaimana bagian-bagian penting dari ceramah? Ceramah bertujuan untuk menyampaikan informasi penting dalam ceramah yang terdapat pada bagian isi. Bagian-bagian penting dalam ceramah merupakan pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas. Contohnya di sini mengenai tentang bimbingan karakter untuk remaja. Bapak dan Ibu yang terhormat, anak-anak didik yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya telah mengumpulkan kita di tempat yang sejuk dan nyaman ini. Ceramah saya kali ini akan membahas pentingnya bimbingan karakter untuk remaja. Pada usia remaja ini, banyak yang kalian lakukan akan memberikan dampak pada masa depan, sehingga harus berhati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai usia remaja yang dapat dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak berguna atau dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia.
Pencapaian karakter saat menuju dewasa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada umumnya, faktor tersebut disebabkan oleh lingkungan atau masyarakat sekitar lingkungan. Hal yang sangat fatal adalah memberi pengaruh terhadap masa depan remaja. Dengan demikian, kalian semua para remaja sebagai generasi penerus bangsa, jika menginginkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, kalian harus menggunakan waktu remaja dengan efektif dan efisien. Jangan sampai kalian menyesal pada kemudian hari kepada hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Hadirin yang tercinta, mengikuti pendidikan karakter merupakan hal yang paling bermanfaat dalam usia remaja. Pendidikan karakter ini akan membentuk remaja ke dalam suatu keahlian khusus. Selain itu, nilai-nilai positif dalam kalian dapatkan yang membuat budi pekerti kalian menjadi semakin baik, sehingga tetap berada pada junjungan moral masyarakat meskipun digempur dengan berbagai tantangan pada era globalisasi. Oleh karena itu, marilah bersama-sama menyongsong masa depan yang bermanfaat. Waktu remaja dengan baik, jangan enggan untuk mengikuti pendidikan karakter agar selalu menjadi remaja yang produktif dan bermoral. Demikianlah ceramah dari saya pada kesempatan kali ini. Ingatlah, jika kalian ingin maju dengan cepat, majulah sendirian. Namun, jika ingin maju lebih jauh, majulah bersama-sama. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dari isi teks tersebut, kita bisa menggali sebuah informasi, yaitu tentang beragam kehidupan, baik dilihat dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Isi tersebut dianggap sesuatu yang penting bagi pendengarnya dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pendengarnya. Isinya selalu berkaitan dengan tema ceramah yang hendak disampaikan. Misalnya, bertema kebersihan, isinya berkaitan dengan masalah kebersihan pula. Sekarang dilihat dari struktur teks ceramah. Struktur dalam teks ceramah ada pendahuluan, ada isi, lalu ada penutup. Kalau pendahuluan, bagian pendahuluan terdiri atas dua, yaitu pembuka dan pengantar. Isi dari pembuka berisi salam, berisi ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Ada kata pengantar berisi uraian sebelum memasuki isi ceramah. Bagian ini berisi pengenalan isu masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Contoh, pemilihan kata-kata masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Bagian yang mengenalkan permasalahan utama, yaitu menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Dilihat dari struktur teks ceramah mengenai tentang isi. Bagian isi merupakan rangkaian argumen atau pendapat yang disampaikan oleh pembicara mengenai topik yang akan diangkat menjadi bahan materi ceramah. Bagian ini saling berkaitan dengan bagian sebelumnya.
Pada bagian argumen-argumen pembicara diperkuat dengan fakta yang ada. Contoh, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya santun. Berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan. Kalimat santun berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, struktur dalam teks ceramah. Ada isi, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Mengenai tentang penutup, bagian ini berisi simpulan atau rangkuman-rangkuman sebagai hasil penalaran dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Contoh, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang begitu saja. Orang yang arogan, kasar, dan sering dari nilai-nilai etika dan agama tentu tidak diharapkan oleh orang tua atau masyarakat dimanapun. Bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Selanjutnya mengenai tentang kebahasaan dalam teks ceramah. Kata ganti orang pertama dan kedua dan kata ganti orang sapaan. Mengenai kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Kata kami apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Lalu ada kata ganti sapaan. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak, seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan saudara-saudara. Contohnya pada kalimat berikut. Hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa. Sekarang, kalau dilihat dari segi kebahasaan dalam teks ceramah, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, ada sebab dan ada akibat. Seperti sebab karena, dengan demikian, jika akibatnya, dan oleh karena itu. Kata-kata yang menunjukkan sebab akibat menyatakan hubungan temporal, perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, pada akhirnya, sebaiknya, kemudian, berbeda halnya, dan namun. Contoh kalimatnya. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara bahasa lain yang disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata masyarakat atau di mata mereka. Kebahasaan dalam teks ceramah. Kata-kata teknis atau istilah. Menggunakan kata-kata teknik atau istilah yang berkenan dengan topik yang dibahas, misalnya mengenai tentang dorongan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Contohnya, intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan saran efektif dalam mengakibatkan ragam bahasa baku.
Sekarang mengenai pembahasan dalam teks ceramah. Ada istilah kata persuasif atau ajakan. Menggunakan kata-kata persuasif ajakan seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Contoh kalimatnya. Dampak negatif lain dari adanya kemajuan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus penipuan dengan menggunakan media sosial. Sebagai akibat dari teknologi yang semakin tinggi, dan yang paling penting adalah bahwa kita sebagai korban adalah para ibu-ibu rumah tangga, karena terlalu sering main ponsel dan kadang-kadang susah untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana hal yang berita atau gosip. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jaga generasi muda agar menjadi generasi yang bersahaja. Sekarang mengenai tentang pembahasan dalam teks ceramah. Ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu biasanya adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan seperti memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, menyimpulkan, dan berasumsi. Contoh kalimat di bawah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Sekarang mengenai menyusun teks ceramah. Pertama, pada saat menyusun teks ceramah, 1. Harus menentukan topik teks ceramah. Yang kedua, menentukan teks ceramah, menentukan tujuan teks ceramah, lalu selanjutnya membuat kerangka teks ceramah, dan yang terakhir mengembangkan kerangka teks ceramah itu sendiri. Itu saja pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini udah. Cara matikan apa? Udah. Pembijannya mana, Bu? Itu. Mana sih? Ini pembijannya kecil.